Shalom Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Selamat kita berjumpa lagi di dalam Tuhan. Kita akan menaikkan puji-pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita mau bersyukur kalau hari ini kita masih ada semua karena kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Waktu-waktu sekarang adalah waktu-waktu kita untuk menunda segala sesuatu kesibukan kita. Kita mau lebih dekat lagi sama Tuhan. Kita mau angkat satu pujian, kita mau berdoa kepada Tuhan, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang layak kita puji, Allah yang layak kita sembah. Haleluya Bapak Ibu Saudara, mari kita satu di dalam doa. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, Yesus terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, Yesus terima kasih Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga puji-pujian kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang dahsyat. Kami bersyukur memiliki Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Haleluya Yesus. Hosana hanya bagi namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hosana Jesus. Haleluya.
Tuhan, nama-Mu yang termulia. Terima kasih Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau terus merasakan kuasa Tuhan mengalir atas setiap pujian dan penyembahan kami. Kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, di setiap rumah tangga dan keluarga yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan terus melanjutkan ibadah ini ya Bapa. Hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya Bapak Ibu, kita tetap semangat memuji Tuhan. Allah yang berkuasa, Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Kasih setianya Tuhan begitu besar bagi kita semua. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan bagi kita semua. Haleluya. Kuasanya Tuhan bagi kita semua. Haleluya Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk menerima berkat firman Tuhan. Haleluya, mari kita mau satukan hati, kita mau lebih masuk lagi ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyatakan kerinduan kita, pujian syukur kita mau bawa ke dalam hadirat Tuhan. Kami sadar Tuhan, kami hidup saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami mau datang ke hadirat-Mu dengan rendah hati Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Haleluya Yesus, terima kasih. Pujian dan syukurku ku bawa padamu. Dengan rendah hati
Haleluya. Saudara-saudara, sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ajak saudara-saudara untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Engkau memberi kami lagi waktu dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Mari sucikan dan kuduskan hidup kami. Layakkan kami untuk menerima kebenaran firman-Mu, menerima pesan-pesan baru, menerima hal-hal yang baik yang Engkau akan ajarkan kepada kami. Pengurapan Tuhan ada atas hamba-Mu, pengurapan yang sama juga ada atas jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya, saudara-saudara. Hari ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk belajar secara khusus dalam kitab Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Tetapi lebih khusus, kita akan fokus pada Kisah pasal 1 ayat 12 sampai 14. Judul yang kita akan belajar hari ini, saudara-saudara, adalah Menyongsong Era Baru. Mengapa saya perlu menjelaskan ini? Karena ada beberapa hal yang penting yang kita akan belajar bersama-sama. Mari kita mundur sedikit, saudara-saudara. Kita melihat pada Kisah pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Saya membaca ayat yang ketiga terlebih dahulu, saudara-saudara. Kalimatnya berkata begini. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Saudaraku, Lukas mencatat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ini bahwa Yesus berulang-ulang menampakkan dirinya setelah kebangkitan. 40 hari 40 malam dia berulang-ulang terus menyampaikan pesan-pesannya. Nah, tiba waktunya, saudara-saudara, ketika Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, dia menitipkan satu pesan yang agak istimewa. Sekarang saya baca ayat 4 dan 5, kalimatnya berkata begini. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan saudaraku, ini adalah sebuah pesan yang luar biasa. Murid-murid Yesus adalah juga murid-murid Yohanes, dan mereka sudah dibaptis. Tapi kali ini Yesus tidak mengajar lagi bahwa murid-muridnya akan dibaptis dengan air, melainkan dibaptis dengan Roh Kudus. Sebuah peristiwa yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Dan itu sebabnya, saudara-saudara, peristiwa ini kemudian menimbulkan sedikit tanda tanya dalam diri murid-murid. Apa itu, saudara-saudara? Saudara perhatikan. Saya ajak saudara sekarang membaca dalam ayatnya yang ke-6 dan ke-7. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Tuhan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saudaraku, murid-muridnya berpikir, kalau Yesus berpesan akan ada baptisan Roh Kudus, maka itu berarti babak baru, dan mereka berpikir Yesus akan menjadi raja dan memulihkan kerajaan Israel di bumi. Sayangnya, saudaraku, ini adalah hal yang keliru. Bukan itu maksudnya Yesus. Itu sebabnya jawaban Yesus adalah, engkau tidak perlu tahu mengenai masa dan waktu, karena semuanya itu ditetapkan oleh Bapa sendiri menurut kuasanya. Dengan bahasa sederhana, Yesus mau mengatakan, itu adalah hal yang lain. Ada pengalaman baru sebelum kita sampai ke sana,
Ada pengalaman baru sebelum seluruh kemuliaan itu dinyatakan. Pengalaman baru itu kemudian ditulis, saudara-saudara, dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Kalimatnya berkata demikian, firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, Yesus sekarang tidak lagi sekedar berkata kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tapi dia melangkah lebih jauh. Dia berkata kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Sementara murid-murid masih bertanya-tanya, apa sebenarnya gerangan yang Yesus ingin sampaikan? Mengapa dia harus mengulang kembali? Setelah 40 hari, 40 malam dia menampakkan diri dan meneguhkan hati murid-murid. Justru pada hari terakhirnya itu dia menegaskan lagi akan ada satu pengalaman baru, akan ada satu peristiwa baru, bahwa kamu dipenuhi atau dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku, Lukas mencatat dengan teliti dalam ayat 9, 10, dan 11, kalimat-kalimatnya itu tertulis dengan jelas. Saya baca untuk saudara. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus heboh. Penampakan diri Yesus lebih heboh karena durasi waktunya panjang. Tapi kali ini lebih heboh lagi. Yesus yang mereka lihat, Yesus yang mereka saksikan sendiri di depan mata mereka, tiba-tiba terangkat naik ke sorga. Peristiwa baru, saudara-saudara, yang jujur membuat murid-murid itu terkaget-kaget, termangu-mangu. Ya, lalu Lukas menulis kalimatnya begini. Ketika mereka sedang menatap ke langit, pada waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Saudaraku, belum hilang rasa kagumnya, belum hilang rasa kagetnya, belum hilang. Itu sebabnya Lukas menulis, saudara-saudara, bagaimana murid-murid itu termangu-mangu menatap ke langit. Lalu berdirilah dua orang malaikat Tuhan, dan malaikat itu kemudian berkata, Yesus yang engkau lihat hari ini adalah Yesus yang sama yang akan datang kembali. Sudah lihat? Ada rangkaian peristiwa beruntun secara terus-menerus. Sadar atau tidak, suka atau tidak, mau atau tidak mau, Yesus mengajak murid-muridnya melangkah maju, dan melangkah maju. Apa itu, saudara-saudara? Mereka akan mengalami peristiwa yang luar biasa di era baru itu. Nah, yang menarik, saudara-saudara, ini yang akan kita fokuskan sekarang adalah mengenai apa yang terjadi setelah mereka menerima pesan-pesan itu. Nah, itulah yang akan kita baca dalam ayat yang ke-12 sampai 14 dari Kisah Para Rasul pasal 1. Kita mulai, saudaraku, dengan ayat yang ke-12 dulu. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Saudara-saudara, yang menarik adalah murid-murid harus kembali dulu ke Yerusalem.
kembali ke tempat di mana mereka ada. Nah, pertanyaannya kan jadi menarik, saudara. Mengapa jadi seperti itu? Artinya, mengapa murid-murid harus kembali dulu ke Yerusalem? Tidakkah bisa saja dari tempat itu peristiwa itu dilanjutkan? Dari Bukit Zaitan itu peristiwa itu langsung berlanjut? Tidak. Mereka kembali dulu ke Yerusalem. Kenapa, saudara-saudara? Saudaraku, kehidupan baru, era baru itu harus dimulai dengan satu syarat penting. Namanya ketaatan kepada perintah Tuhan. Adalah Lukas yang juga menulis peristiwa itu atau pesan itu, saudara-saudara, dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 49, kalimatnya bertuliskan demikian, firman Tuhan. Dan aku akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudaraku, jelas awal dari segala sesuatu yang baru, awal dari segala sesuatu yang luar biasa yang Tuhan mau ajak murid-muridnya, ajak orang-orang percaya mengalaminya, saudara-saudara, harus kembali ke Yerusalem. Mereka harus kembali ke titik awal, mereka harus kembali ke kota asal mereka. Dan itu berarti, saudara-saudara, mereka kembali kepada ketaatan. Tuhan ingin murid-muridnya taat. Tuhan ingin murid-muridnya mengerti bahwa kebenaran itu adalah sesuatu yang harus diikuti. Kebenaran itu adalah sesuatu yang harus ditaati, saudara-saudara. Nah, itu tadi ayat 12 dari Kisah pasal 1. Mereka kembali ke Yerusalem. Dalam ayatnya yang ke-13, saudara-saudara, kita membaca kalimatnya berkata begini. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Sekarang menarik, saudara-saudara. Ketika mereka sudah kembali ke Yerusalem, rupanya tidak cukup, saudara-saudara, hanya dalam kota itu. Murid-murid memahaminya, mereka harus kembali ke rumah mereka, tempat mereka menumpang, tempat mereka tinggal, tempat mereka ada. Dan saudara-saudara, ini menjadi sebuah catatan yang luar biasa, saudaraku. Bahwa kemudian mereka melakukan isolasi sendiri, mereka melakukan isolasi mandiri, saudara-saudara, di dalam kota, di dalam rumah, saudara-saudara. Pertanyaannya adalah, mengapa harus demikian? Saudaraku, saya ingin memberi jawaban singkat. Jawabannya begini, saudara-saudara. Tahukah saudara bahwa basis dari sebuah keluarga itulah rumah, saudara-saudara. Itu sebabnya, saudaraku, dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-16, ayat yang ke-31, ada sebuah peristiwa di penjara Filipi. Dan waktu itu kepala penjaranya bingung. Lalu dijawab demikian oleh Paulus. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Dengar baik, saudaraku, engkau dan seisi rumahmu akan selamat. Jadi Tuhan mau, saudara-saudara, dari mana kita berasal, dari situlah pembaharuan itu dimulai. Dari mana kita berawal, dari situlah era baru dimulai. Ketaatan itu, saudara-saudara, harus dimulai dari rumah. Itu sebabnya murid-murid kembali ke rumah.
Saudaraku, bukan sebuah kebetulan kalau hari-hari ini di era PSBB ini, saudara-saudara, kita diminta kembali ke rumah. Tentu saja pesannya bukan sekedar bekerja dari rumah, bukan pula, saudara-saudara, belajar dari rumah, atau pula ibadah dari rumah. Bukan hanya itu, saudara. Ada pesan Tuhan khusus yang saya mau saudara mengerti. Bahwa Tuhan ingin semua anak-anaknya kembali ke rumah. Kenapa, saudara? Karena basis dari sebuah keluarga itu rumah. Saudaraku, siapapun kita, tentu kita lahir dari sebuah keluarga, lahir dari sebuah rumah tangga. Meski kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita atau jenis kelamin kita, tidak soal itu. Tetapi kita berasal dari rumah. Dan Tuhan mau keselamatan itu, saudara-saudara, berawal juga dari rumah. Coba saudara ingat-ingat orang-orang yang ada di rumah saudara hari ini. Entah itu istri, entah itu suami, entah itu anak-anak, entah itu orang tua. Apakah mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, saudaraku? Dalam situasi seperti ini, saudara-saudara, kita tidak punya waktu yang banyak. Tapi saya ingin memberitahu, mari ajak mereka, jangkau mereka, bawa mereka kembali kepada Tuhan, saudaraku. Karena ini adalah titik awalnya sebuah perubahan itu dimulai. Saya lanjut, saudara-saudara, ke ayatnya yang ke-14 sekarang. Kisah Rasul pasal pertama, ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Saudaraku, di rumah itu, kalau kita kemudian menghitung dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Roh Kudus dicurahkan itu pada hari Pantekosta atau hari yang ke-50. Sedangkan kalau kita mundur, Yesus naik ke sorga itu di penghujung hari yang ke-40 dari penampakan dirinya. Dari angka 40 ke angka 50 itu ada selisih 10 hari. Nah, selama 10 hari itulah, saudara-saudara, murid-murid bersama-sama dengan beberapa orang perempuan yang menjadi pengikut Tuhan, saudara-saudaraku, mereka menikmati waktu tunggu. Mereka ada di dalam rumah, dan saudara-saudara, bukan sekedar ada di dalam rumah, tetapi ada hal pokok yang mereka lakukan, saudara-saudara. Apa itu, saudara-saudara? Saya menyebutnya, saudara-saudara, mereka semua bertekun dengan sehati. Itu berarti, saudara-saudara, mereka menenangkan diri. Berapa banyak, saudaraku, gonjang-ganjing peristiwa mundur. Mulai dari kematian, kuburan, kebangkitan, lalu penampakan Yesus berulang-ulang. Itu menggetarkan hati mereka, saudara-saudara. Peristiwa yang terjadi berulang-ulang setiap hari. Peristiwa yang terus berulang-ulang dan berulang-ulang mereka alami, saudara-saudara, membuat mereka perlu menenangkan diri. Mereka perlu merefleksikan diri mereka kembali. Apa sebenarnya yang Tuhan mau melalui peristiwa-peristiwa itu? Saudara-saudara, rupanya hal itu saja tidak cukup, saudara-saudara. Murid-murid itu juga, saudaraku, mereka berdoa bersama-sama. Apa artinya, saudaraku? Di dalam doa bersama itu mereka membuka diri. Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Tuhan, kami mau menerima pesan-pesan baru. Saudaraku, pesan baru apa yang saudara bisa belajar hari ini dari peristiwa yang ada di sekitar kita, saudara? Murid-murid tahu bahwa mereka akan mengalami peristiwa-peristiwa besar. Tapi tahukah saudara,
peristiwa PSBB ini mengajarkan kita tentang apa? Saya mau saudara mengerti. Pada waktu kita berdiam diri, pada waktu kita menenangkan diri, kita mengalami Tuhan, maka kita akan membuka diri, saudara. Kita biarkan janji-janji Tuhan itu dinyatakan. Kita membiarkan pesan-pesan Tuhan yang baru itu dinyatakan. Saya berdoa kepada Tuhan, kita mendapatkan pesan-pesan baru yang khusus sementara kita ada di dalam rumah, saudara. Nah, hal yang ketiga, saudara-saudara, masih dari ayat 14 Kisah pasal 1 itu adalah mereka bersekutu bersama-sama, saudara. Dengan bahasa sederhana, tidak ada lagi di sana derajat si A dan si B lebih rendah atau lebih tinggi. Tidak ada lagi, saudaraku, yang membedakan status sosialnya. Mereka bersama-sama masuk dalam persekutuan itu. Saudaraku, hari ini dengan PSBB, suka tidak suka, saudara-saudara, kita sama. Laki-laki atau perempuan, pekerja atau pimpinan, semua saudara-saudara terkena dampaknya. Yang lebih menyedihkan, saudara-saudara, adalah kita harus beribadah di rumah saja. Bagi beberapa saudara, mungkin itu tidak cukup. Ya, saya tahu itu tidak cukup, saudara. Tapi saya mau saudara mengerti, justru karena waktu itu tidak cukup, alangkah baiknya kalau kita di rumah, saudara-saudara, kita bersekutu bersama. Ajak istrimu, ajak suamimu, ajak anak-anakmu, ajak orang tuamu. Ayo, ini waktunya. Kapan lagi kita punya kesempatan yang seperti ini? Kalau biasanya orang tua berdoa sendiri, anak berdoa sendiri, suami berdoa sendiri, istri berdoa sendiri, bisa saja itu terjadi. Tapi hari ini, di waktu PSBB, Tuhan memberi waktu yang sangat banyak buat kita. Dengan bahasa sederhana, saudaraku, pada waktu murid-murid kembali, sebenarnya Tuhan ingin mereka mengerti. Akan ada pengalaman baru yang bukan hanya dinikmati oleh orang per orang. Tetapi pengalaman baru itu harus dinikmati oleh semua orang. Dan itu sebabnya dari tempat ini saya memberitahu saudara, Jemaat GPDI Sunter, saya beritahu, kita akan mengalami peristiwa baru bersama-sama. Bukan hanya saya, bukan hanya saudara, bukan hanya si A, tapi semua kita akan mengalami peristiwa baru. Dan saudaraku, kalau murid-murid bisa, maka kita juga akan bisa. Kalau murid-murid mengalami dan merasakan pengalaman baru bersama Tuhan, itu luar biasa. Hari ini saya siap beritahu saudara, siapkan dirimu untuk menikmati pengalaman-pengalaman baru bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala, saudara-saudara, dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih buat hari ini. Seperti pengalaman murid-murid, mereka harus kembali lagi ke kota mereka. Mereka kembali ke dalam rumah dan kembali untuk bersekutu bersama-sama, menenangkan diri dan membuka diri untuk menerima pesan-pesan Tuhan dan mengalami Tuhan. Bersekutu bersama-sama agar pengalaman-pengalaman baru itu dialami. Hamba berdoa Tuhan dari tempat ini, siapapun yang menikmati pelayanan ibadah ini, mereka juga diberkati Tuhan dengan berkat yang sama, supaya mereka bersiap untuk menikmati era baru di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur buat hari ini. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, mari sama-sama kita berdiri. Kita akan menyelesaikan ibadah kita. Kita
Kita awali dengan doa syafaat, nanti setelah itu kita tutup dengan doa berkat. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepadamu karena hari ini kami ada lagi berbuat bakti kepadamu. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan beri, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri, sehingga kami dapat berbuat bakti kepadamu ya Tuhan. Meskipun kami melakukannya dari rumah masing-masing, kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, kuasa-Mu tidak juga dibatasi oleh tempat. Engkau tetap dapat bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Berdoalah kami buat jemaat-jemaat Tuhan yang sudah berbuat bakti kepadamu ya Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan yang sementara bersiap-siap atau mengatur jam ibadah lain, Engkau juga menolong dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, kasih sayang-Mu senantiasa turun atas setiap jemaat Tuhan. Berdoalah kami keluarga demi keluarga, bahkan pribadi demi pribadi. Tangan Tuhan yang berkuasa senantiasa ada atas keluarga dari anak-anak-Mu ya Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi keperluan dan kebutuhan mereka, kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tangan Tuhan yang berkuasa senantiasa ada dalam hidup mereka. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk setiap tangan-tangan yang sudah terulur bagi pelayanan ini Tuhan. Berdoalah kami untuk singer, song leader, bahkan pemain musik, juga tim multimedia. Nyatakanlah kebaikan-Mu bagi mereka ya Tuhan, yang sudah berlelah-lelah dan bekerja mengadakan ini semua. Kami juga membawa ke dalam tangan-Mu untuk guru-guru sekolah minggu yang juga mempersiapkan segala sesuatunya. Kami percaya tangan Tuhan yang berkuasa senantiasa ada atas mereka ya Tuhan. Berkati pelayanan ini agar semakin banyak jiwa dapat dikuatkan, diteguhkan, dan dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap persembahan yang sudah dibawa oleh tangan anak-anak-Mu, baik untuk kas gereja, diakonia, bahkan mereka yang mengembalikan persepuluhan milik-Mu. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit, turunkanlah berkat-Mu ke atas mereka ya Tuhan. Mereka yang bekerja dari rumah ataupun yang harus keluar rumah, tangan Tuhan berkuasa senantiasa melindungi, menjaga dan memelihara mereka. Sepanjang minggu kami ada di dalam tangan pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah kami Tuhan. Kami berdoa buat TNI dan Polri yang berjaga-jaga. Kami berdoa buat rumah-rumah sakit, alat-alat dan obat-obat yang digunakan ya Tuhan. Pakai itu bagi menolong pasien-pasien yang sedang sakit COVID ya Tuhan. Juga pasien-pasien yang lain. Kami berdoa buat para dokter dan para medis yang lain. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Masyarakat Indonesia kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sekeliling ruko Metro Sunter ini ada juga di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengikat kuasa-kuasa roh-roh lain yang bukan berasal dari Tuhan, yang senantiasa mau mengganggu dan mengacaukan tempat ini dalam nama Yesus. Tangan Tuhan menjaga dan melindungi. Seluruh tumpah darah Indonesia ini Tuhan ada dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat atas kita. Tuhan kiranya memberkati engkau dan menjagai engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan kami selesaikan ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
menyertai